mewawancarai mengenai budidaya unggas. Ya. Nah, di sini kita ambilnya salah satunya unggas ya entok. Ada nggak? Ada tapi nggak banyak tuh. Apa ciri fisik unggas entok yang membedakan dari unggas lainnya? Tapi di sini sebenarnya kalau entok yang ada itu kita ke entok jumbo Blitar, bukan entok yang biasa di pasar itu. Jadi entok jumbo Blitar itu memang badannya lebih besar, warnanya putih dan dia lebih tegap gitu. Itu aja. Kalau perbedaan dari bentuk ukuran sama fisik antara entok betina dan jantan itu apa? Lebih besar, bisa 2 kali lipatnya beratnya. Kan Bapak di sini memelihara entok juga. Ya. Nah, terus bagaimana cara memelihara entok di peternakan di sini? Entok ini sebenarnya lebih tahan daripada kalkun fisiknya ya. Jadi jarang entok itu mati di sini, sakit itu jarang. Nah, entok makanannya sama kalkun hampir sama. Jadi sama sayur-sayuran sama dedak, kasih konsentrat telur udah. Itu aja dia. Apa jenis makanan yang paling baik untuk entok agar tumbuh optimal? Ya kalau entok jumbo ini memang kenapa dia jumbo kalau dilihat-lihat ini biaya makan entok ini memang lebih besar daripada kalkun memang. Karena waktu kecilnya ini khusus entok Blitar yang kita pelihara ya, itu begitu baru netes itu makanannya pasti makanan pabrikan. Dan makanan pabrikan itu tidak satu macam. Kalau kalkun hanya satu macam, 511 ada namanya 511. Kalau entok Blitar dia juga ada 591. 591 itu diutamakan untuk pembentukan tulangnya. Itulah yang membuat dia tuh jadi besar. Nah, tapi biayanya itu pernah dihitung untuk 1 ekor aja sampai dia dewasa. Sampai dia umur 7 bulan itu habis 500.000 1 ekor. Kalau kita fokus ya, dicoba nih 1 ekor kasih makannya itulah itu 500.000. Tapi kalau orang yang nggak tahu berapa Pak harga entok itu 750 aja udah kaget dia. Wah, mahal. Tapi kalau entok Blitar kalau dia nanya ke tempat entok Blitar 1,2 1,3 harganya. Memang beda sama entok yang biasa untuk dipotong itu. Tapi memang mereka juga untuk dipotong juga, cuma badannya lebih besar. Itu lebih kayak hias juga. Usia panen entok itu biasanya berapa? Umur di hampir sama ya, 8 bulan dia udah mulai produksi. Nah, masa tetasnya lama. Kalau kalkun masa tetasnya 28 hari, entok itu 35 hari. Penyakit yang sering menyerang unggas entok, bagaimana cara mengelola kesehatan entok di peternakan? Masalah kebersihan aja, kebersihan kandang. Kalian di sini merasa bau nggak? Karena kandangnya bersih. Itu kebersihan kandang dan untuk kotornya tidak bau tuh ada juga. Kalau caranya ada itunya apa? Antisipasi campuran di pakannya. Jadi dia tidak berbau. Gimana entok bertelur dan berapa gimana rata-rata telurnya? Kalau dia bagus bertelurnya, dia tuh harus banyak makanan yang kayak apa tuh keong, kulit keong gitu. Nah, apa tuh yang orang suka makan tuh yang tutut, jangan tutut ya, jangan tutut. Nah itu entok. Nah kalau dia bertelurnya itu ya kalau dia konsentratnya bagus sampai 15 butir. Nah, nanti istirahat 2 minggu. Kalau tidak dia yang mengeram. Kalau dia mengeram berarti dia perlu waktu lagi 35 hari tadi. Apa manfaat ekonomi dari beternak entok? Nah, ekonomi ya harga jualnya bagus ya. Harga jual sebenarnya entok, kalau entok yang di pasar itu harganya lebih murah tapi tetap menguntungkan. Entok karena makannya itu kebanyakan nggak perlu banyak beli. Entok itu ampas kelapa di pasar juga bisa dibuat entok. Kalkun malah nggak bisa itu. Jadi dia pakannya murah, apalagi kalau yang di pasar itu tapi rutin kan, orang rutin juga rutin. Tapi kalau entok Blitar ini orang hobi, kebanyakan hobi itu harga itu bisa agak gelap jadinya. Dia suka berapapun dia mau beli jadinya, dasarnya itu. Nah kalau di sini kan kita nggak mau pelihara banyak-banyak karena kita yang suka aja. Apa faktor yang mempengaruhi produktivitas entok dalam bertelur?
Hanya tadi kalau pakannya tidak ngasal aja ya dia nggak bertelur dia. Makanya contohnya gini, dia hanya dikasih sayuran sama bubur itu nggak akan bertelur itu, atau nanti bertelur sekarang bertelur besok enggak, bertelur enggak, hanya beberapa biji berhenti. Tapi kalau ada konsentratnya dikasih, konsentrat itu sebenarnya terdiri dari tadi pecahan-pecahan kulit keong kayak gitu-gitu juga, hasil yang apa ikan yang dikeringkan. Nah kalau begitu makanya bertelurnya bagus dia 15 butir. Jadi semuanya sebenarnya kalau unggas itu bertelur tuh karena makannya, pengaruhnya kalau makannya bagus dia akan bertelurnya bagus. Makanan juga bisa memengaruhi Sangat produktivitas. itu utamanya bahwa bertelurnya itu karena pakannya bagus. Kalau cara merawat setelah baru menetas itu gimana? Nah entok itu sebenarnya lebih simpel sebenarnya. Entok baru netas taruh di kandang lampu, hanya seminggu di kandang lampu udah kuat bisa taruh di kandang luar. Kalau kalkun nunggu sebulan dia baru masuk ke kandang luar. Bagaimana sistem kandang yang ideal untuk entok? Biasanya kandangnya itu menuju tempat ke air itu, di sebelum air itu ada rongga yang kayak parit, itu ya, ada rongga-rongga itu. Jadi dia kalau ke air, biasanya dia kalau ke air dia akan buang kotoran tuh, biasanya minum buang kotoran. Nah jadi dia menginjak ke sini itu dia udah ngelewatin parit tadi yang kita kasih ram gitu kan. Jadi waktu sini kakinya bersih, sudah nggak basah, jadi nggak becek ke arah kandangnya. Biasanya begitu. Jadi bagaimana cara pengelolaan limbah dari peternakan entok agar ramah lingkungan? Nah, seperti di sini ini setiap sebulan sekali saya suruh orang kan itu akan numpuk tuh kotorannya. Nah tumpukan tuh di sebulan sekali dikerok tuh, buangnya sini. Itu menjadi pupuk di sini. Tapi kotornya nggak bau. Kenapa kotornya nggak bau? Ada nanti kalian bisa dilihat di sana tuh ada EM4 yang di botol itu supaya kotoran ternak itu dia tidak berbau, dia mengurangi amoniak kan, dia bikin bau tuh amoniak tuh. Nah itu yang dikasih makannya. Nah makanya ini suka dikasih fermentasi eceng, fermentasi ukur, kasih ke dia. Apa saja produk turunan yang bisa dihasilkan dari peternakan entok selain daging? Bulunya ada yang di sini belum pernah ya, tapi bulunya itu dipakai, bulu kalkun juga dipakai untuk kerajinan orang banyak. Karena bulu entok ini kan putih, entok jumbo ya, dia putih. Mungkin orang ada yang minta tuh untuk kerajinan, ada mungkin untuk kok bulu tangkis ya, itu mungkin dipakai untuk itu juga. Tapi bulu kalkun juga yang sayapnya sama ekor tuh banyak yang Jadi untuk entok ini Bapak pemasaran tujuannya kemana Pak? sebenarnya di sini ini tujuannya semuanya jual tuh bukan untuk konsumsi, lebih ke hias. Mereka beli untuk hias. Kenapa? Sebenarnya bagusnya itu untuk konsumsi, jadi kan putarannya bagus ya. Tapi kalau putarannya bagus di sini harus banyak, ini kan nggak banyak, sehingga sebenarnya mereka untuk hias. Sebenarnya entok jumbo juga untuk hias mereka. Kalau mereka banyak ya potong. Kalau bebek sama apa? Entok tuh sama? Beda. Kalau bebek itu gimana jelasinnya? Bebek itu lebih ramping. Kalau entok lebih lebar. Bebek kan lebih ramping. Kalau larinya cepetan bebek. Kalau entok makanya dibilang orang kalau jalannya pelan tuh kayak mentok rendah. Nah itu karena dia pelan. Kalau bebek nggak bisa terbang sepertinya. Kalau entok bisa terbang dia tuh. Mungkin cukup Bapak dari kelompok kami. Terima kasih atas informasinya.